Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Halo sahabat Misteri Mania, para pencinta sajian horor Indonesia, dimanapun kalian berada, di seantero Indonesia Raya dan mancanegara. Terkhusus untuk para sahabat buruh migran penggemar misteri di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Kita jumpa dalam video cerita horor Catatan Hitam Misteri. Lewat channel ini, admin akan sajikan berbagai kesaksian dari dunia nyata dan gaib, agar tidak ketinggalan kisah-kisahnya. Dan untuk membangun channel ini agar tetap eksis, silahkan sahabat Misteri Mania tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah video ini. Terima kasih, semoga terhibur dan dapat memetik hikmah dari berbagai kisah yang admin sajikan. Selamat mengikuti. Dalam berbagai kisah mistis masyarakat Nusantara, ada sejumlah hewan liar yang dianggap memiliki dimensi gaib. Hewan-hewan ini kemudian disebut sebagai siluman. Salah satu hewan yang paling legendaris adalah buaya. Banyak yang menganggapnya sebagai jelmaan siluman. Sebagai contoh, bagi sebagian masyarakat suku Banjar yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, mitos tentang buaya siluman masih cukup kental dan berkembang secara turun-temurun. Bahkan, tradisi menyampir buaya atau memberi makan buaya siluman yang berasal dari Kabupaten Tabalong tercatat sebagai warisan budaya tak benda asal Kalimantan Selatan. Lain halnya di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, ada kisah tentang Raja Buaya. Dalam bahasa Sasak, sang buaya siluman ini dikenal dengan nama Raja Bebalok. Buaya ini konon memiliki banyak istri. Setiap tahun, siluman buaya ini pergi mengunjungi istri-istrinya. Hal ini dilakukan pada setiap bulan Muharram menurut kalender Hijriah. Tak kalah mencengangkan, di Sulawesi Selatan, masyarakat percaya bahwa buaya adalah jelmaan dari leluhur. Di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar, buaya bahkan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di Bone, buaya dikenal dengan nama Tori Salo, yang berarti orang yang menghuni sungai. Sedangkan di Luwu disebut sebagai Ampu Salu, yang artinya sang penguasa sungai. Tentu saja, masih banyak lagi kisah-kisah terkait dengan siluman buaya. Dan video catatan hitam kali ini berkisah tentang kesaksian seorang ayah yang mendapati sejumlah fakta bahwa anak gadisnya telah dijadikan permaisuri oleh sosok pangeran dari kerajaan siluman buaya. Kisah nyata ini seolah berhubungan dengan berbagai kepercayaan tentang keberadaan siluman buaya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Ini bermula di tahun 1998 pada 13 Mei hingga 15 Mei tahun itu, Indonesia dicekam oleh kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa. Huru-hara tak hanya pecah di ibu kota Jakarta, namun terjadi juga di beberapa daerah lainnya. Yung Hao alias Hasan adalah salah satu korbannya. 2 unit tokonya habis dijarah dan dibakar massa. Warga etnis Tionghoa yang sudah muslim ini masih untung bisa menyelamatkan diri bersama seorang anak dan istrinya yang tengah mengandung. Akibat peristiwa tragis ini, kehidupan keluarga Hasan berubah total. Tak hanya ancaman kematian mengintai mereka, namun juga kemiskinan. Untunglah Hasan memiliki saudara angkat bernama Haji Muslim. Haji Muslim memberinya rumah panggung sederhana yang terletak di tepi bantaran sungai, dan di rumah inilah Hasan merajut kembali kehidupannya bersama keluarganya. Di rumah ini pula rangkaian peristiwa mistis yang berhubungan dengan siluman buaya ini mulai terjalin dengan rumit.
berawal ketika suatu pagi di saat mengangkat jaring perangkap ikan yang dipasang di sungai dekat rumah panggungnya. Tak ada seekor ikan pun yang diperoleh. Padahal setiap pagi jaring itu selalu dipenuhi puluhan ikan yang sebagian dijual dan sebagian dikonsumsi untuk keluarganya. Namun pagi itu yang ada hanya seekor anak buaya sebesar paha orang dewasa. Karena kesal, bukannya merasa iba, Hasan malah menyembelih anak buaya itu. Dia kemudian mencacah anak buaya itu sedemikian rupa, lalu setibanya di rumah meminta istrinya yang tengah hamil tua untuk memasaknya, seraya mengatakan bahwa itu adalah daging kambing dari Haji Muslim. Tanpa rasa curiga, anak dan istrinya pun menyantap daging itu dengan lahapnya. Hasan pun sama sekali tak menyadari bahwa tindakannya yang ceroboh ini telah mengusik ketenangan di alam gaib bangsa siluman. Malam harinya, setelah menyembelih dan menyantap daging buaya itu, Hasan bermimpi didatangi sesosok lelaki sebagai pangeran dari kerajaan kuno. Sosok ini mengatakan bahwa Hasan telah membunuh permaisurinya dan dia akan mengambil putri Hasan sebagai penggantinya. Hasan terjaga dari tidur dengan sebab mimpi aneh tersebut. Dari balik jendela kamar, dilihatnya sebuah kereta kencana berjalan di atas air. Sekejap kemudian, terdengar suara auman menyeramkan mirip suara sekelompok buaya. Tak lama kemudian, Hasan dikejutkan dengan suara tangis bayi. Istrinya yang hamil tua telah melahirkan seorang bayi perempuan sangat cantik. Proses persalinan yang aneh. Istri Hasan berkisah bahwa dirinya bermimpi didatangi emban istana kerajaan yang telah membantu proses persalinannya. 17 tahun berlalu sudah. Bayi yang terlahir di malam penuh misteri itu kini menjelma menjadi gadis cantik jelita. Ansi alias Siti namanya. Sementara seiring hidupnya yang kembali berubah mapan, Hasan telah melupakan peristiwa tersebut. Kini Hasan menjadi pedagang yang sukses. Tokonya jauh lebih maju dibandingkan waktu sebelum kerusuhan 98. Hasan dan keluarganya juga tak lagi tinggal di rumah panggung bantaran sungai. Mereka tinggal di lingkungan perumahan yang relatif mewah. Namun ketenangan keluarga itu kembali terusik ketika merayakan ulang tahun yang ke-17. Di tengah kemeriahan pesta, Siti jatuh pingsan. Awalnya diduga akibat kelelahan, namun 5 hari lamanya Siti mengalami koma di rumah sakit. Saat siuman, Siti menangis histeris seraya bercerita bahwa di malam pesta ulang tahunnya ada sepasukan kerajaan datang menjemput dengan kereta kencana dan membawanya pergi ke sebuah istana. Lalu dirinya dinikahkan dengan pangeran di istana kerajaan tersebut. Kesaksian Siti membuat batin Hasan sangat terpukul. Ingatannya melayang pada rangkaian peristiwa 17 tahun silam, tentang buaya yang dia sembelih dan disantap dagingnya, tentang proses persalinan istrinya yang misterius, dan yang terutama tentang kereta kencana dan kehadiran pangeran alam gaib di dalam mimpinya. Seraya sang pangeran berkata bahwa Hasan telah membunuh permaisurinya dan sebagai gantinya sang pangeran akan mengambil putri Hasan. Perkataan sosok misterius itu kini seolah terbukti dengan kenyataan yang menimpa Siti. Sejak peristiwa di malam pesta ulang tahunnya itu, pada waktu-waktu tertentu, terutama di malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon atau malam Anggara Kasih, maka Siti selalu mengalami koma selama berjam-jam. Dan ketika kembali kesadarannya, Siti akan menangis histeris seraya bercerita bahwa dirinya baru saja dijemput sang suami. Dia diperlakukan sebagaimana layaknya seorang permaisuri yang harus melayani sang pangeran di atas peraduan. Akibat rangkaian peristiwa ini, Siti dilanda histeria. Dia kerap menangis seorang diri. Keadaan Siti membuat Hasan sangat bersedih hati. Ia sungguh tak menyangka bahwa apa yang terjadi dalam mimpinya itu akan menjelma menjadi kenyataan.
Sosok Pangeran Buaya yang datang dari alam gaib itu benar telah menagih janji untuk menjadikan putri kesayangan Hasan menjadi permaisurinya. Ini terjadi dengan sebab Hasan telah menyembelih anak buaya itu dan menyantap dagingnya bersama keluarga. Sudah pasti tak pernah terpikirkan oleh Hasan bahwa anak buaya itu memiliki dimensi kehidupan gaib, yakni sebagai calon permaisuri di kerajaan para siluman buaya. Rangkaian keanehan yang terjadi berdampak pada kehidupan Siti. Sebagai seorang gadis cantik jelita, tak sedikit pemuda yang menaruh hati padanya. Namun, sayang seribu kali sayang, para pemuda yang semula ingin berhubungan serius dengannya terpaksa harus mundur satu demi satu. Mereka sangat ketakutan setelah disatroni oleh sosok menyeramkan sang pangeran siluman buaya. Di antara mereka, ada yang didatangi secara fisik, ada pula yang didatangi sosok makhluk halus itu lewat mimpi. Makhluk alam gaib ini menebar ancaman akan membunuh siapa saja yang berani mencintai Siti, apalagi bila ada yang sampai berani menyentuh tubuhnya. Bahkan, nasib buruk dialami oleh Ricardo. Pemuda yang sangat mencintai Siti ini harus mati muda setelah menjalani operasi akibat kecelakaan mobil. 2 hari sebelum ajal menjemputnya, Ricardo masih sempat berduaan dengan Siti. Dia bercerita bahwa dirinya sudah 3 kali didatangi oleh sosok misterius dalam mimpinya. Dan sosok misterius itu mengancam akan menghabisi Ricardo bila terus mendekati Siti. Karena cintanya, Ricardo menepis mimpi itu. Akhirnya dia mengalami nasib tragis. Siti meyakini kematian Ricardo adalah akibat ulah sang pangeran buaya siluman yang telah menyuntingnya sebagai permaisuri. Pasca kematian Ricardo, Siti semakin takut berhubungan dengan para pemuda yang memujanya. Dia pun memilih menyendiri. Bahkan Siti lebih banyak mengunci diri di dalam kamarnya. Kenyataan inilah yang membuat batin Hasan menangis perih. Untuk menjauhkan putri kesayangannya dari intervensi pangeran siluman buaya, Hasan telah meminta bantuan banyak orang pintar atau paranormal. Dia juga telah menggelar berbagai macam ritual, termasuk memberi sesajen di tempat dulu dirinya menemukan anak buaya itu. Tetapi tak ada hasil yang menggembirakan. Siti tetap berada dalam kuasa pangeran siluman buaya yang telah menganggapnya sebagai permaisuri. Namun demikian, Tuhan Maha Pemurah. Di tengah kesedihannya yang berkepanjangan, Hasan memperoleh informasi tentang keberadaan seorang ustadz muda yang ahli dalam ilmu gaib aliran Islam. Berkat pertolongan ustadz inilah kondisi Siti perlahan semakin membaik. Intervensi bangsa makhluk halus berwujud siluman buaya itu semakin meredup berkat petunjuk ritual dan doa yang diberikan oleh ustadz muda itu. Satu persyaratan yang harus dijalani oleh Siti adalah tak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Sementara Hasan diwajibkan bersedekah kepada 40 orang fakir miskin pada setiap hari Jumat. Allah pasti akan mengabulkan doa dari setiap hambanya tanpa terkecuali mereka yang hidup diintervensi oleh makhluk halus seperti yang menimpa Siti dalam kisah ini.